Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Aurelia Agatha dengan NIM 21080310210 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, asumsi dasar, yang kedua, karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang ketiga, unsur-unsur laporan keuangan, yang keempat, mengenai pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Asumsi dasar untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar aktual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengembalian keputusan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama, laporan dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, laporan relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, laporan harus andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, laporan dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Terdapat 5 unsur laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Ada beberapa unsur dalam pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yaitu yang pertama, penggunaan aset. Kedua, pengakuan penghasilan. Ketiga, pengakuan kewajiban. Keempat, pengakuan dana syirkah. Dan kelima, pengakuan beban. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Untuk laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi, proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih.
sedang akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Adela Aurelia Agatha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.